Ya udah. Masya Allah. Tadi pertanyaan dari teman-teman itu, gimana sih Bun cara kita nih biar nge-planning diri kita, nge-planning waktu kita nih biar sebagai seorang muslimah kan ya, itu bisa produktif, itu baik sebelum maupun setelah nikah. Nah, Oke, coba jawab ya. Jadi yang pertama, biasanya kita butuh kekuatan untuk menuliskan. Gak semua orang bisa nulis rencana, itu satu. Karena gak semua orang punya pola pikir yang udah bisa ngebangun secara sistematis ke depan saya mau ngapain. Cuma kalau misalnya kita ingin menjadi seorang muslim atau muslimah yang memang memiliki visi ke depan, penting untuk dituliskan. Karena kalau kita nggak nulis, kita nggak tahu kita mau kemana. Kita nggak tahu kita udah ketinggalan atau kecepatan. Kita nggak tahu apa yang harus kita bangun untuk mencapai tujuan tersebut. Itu pertama. Kenapa akhirnya menuliskan rencana itu penting? Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, kemudian yang kedua, setelah sudah merencanakan, sudah menuliskan gitu ya, tantangan yang kedua adalah melaksanakan. Nggak semua orang bisa komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, kalau misalnya udah tahu apa yang direncanakan itu mundur atau ternyata berubah gitu ya, ini kadang mentalitas kita beda-beda. Ada yang malah memilih, ya udah deh nggak usah aja gitu kan, akhirnya dia mundur dari apa yang sudah dituliskan. Tapi ada juga gitu ya, sebagian yang lain yang berpikir bahwa kalau udah tahu dia itu mundur, dia butuh lompat lebih tinggi lagi. Dia butuh lari lebih cepat lagi sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, kalau aku lebih banyak ke tipikal yang kedua. Kalau udah tahu telat, ya dikejar kurangnya itu di mana. Dan akhirnya pada saat mendapatkan hasil akhir yang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, misalnya gagal, mau daftar beasiswa gagal, belum bisa, kita pengen daftar kuliah belum dapet, dievaluasi dulu, usaha kita tuh udah maksimal atau belum sih? Kalau usaha kita belum maksimal, kita pasti ada aja rasa dalam hati kita tuh yang ngerasa, ya sih kemarin emang belum begini, emang kemarin belum begitu gitu ya. Apalagi kebiasaan kita kalau sekarang itu udah nunda-nunda sampai dengan deadline. Kalau udah deadline udah dikerjain gitu kan. Sedangkan yang harus dibangun adalah kebiasaan nggak pernah nunda, itu pertama. Jadi nggak pernah nunda pekerjaan. Kalau mau jadi produktif itu sudah pasti kunci pertamanya adalah tidak pernah menunda pekerjaan. Meskipun deadline-nya masih 2 minggu lagi. Tapi yang dikerjakan adalah kerjain dari sekarang. Mindset yang kedua adalah membiasakan diri kerja cepat. Jadi aku punya mindset kalau misalnya orang lain butuh waktu mengerjakan 3 bulan, akan aku selesaikan dalam waktu 1 bulan. Wow. Itu tipikal aku. Jadi kayak even pas lagi S3 gitu ya, karena karakteristiknya udah kebangun, bahkan supervisor gitu ya, supervisor tuh bisa nilai lah, bisa nilai mana sih mahasiswa yang cepat, yang lambat gitu ya. Sampai dengan pada saat nulis itu, kan aku hamil tuh bilang, don't worry Dewi, nggak usah khawatir, kalau orang lain butuh waktu ngerjain ini 6 bulan, kamu akan selesai dalam waktu 2 bulan. Dia yang bilang gitu ya, jadi dikonfirmasi bahwa emang kerja cepat itu jadi karakter. Harus jadi karakter, kalau nggak bakal bisa. Kerja cepat itu artinya kita harus mulai belajar gimana caranya bisa fokus, tidak menyia-nyiakan waktu, nggak cepat ke distrak. Kan suka cepat banget ke distrak ya. Ada yang dikit, belok gitu kan, lihat sosial media, akhirnya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi tahapannya banyak, dimulai dari karakteristik untuk bisa kerja cepat ya tadi, harus bisa belajar fokus, belajar manajemen peran, nggak cepat ke distrak gitu ya. Dan runtut ngerjain apa yang mau dikerjain. Itu hal yang penting sih yang mesti dikejar. Jadi kalau udah punya satu tadi, punya rencananya tapi kemudian nggak sesuai dengan yang direncanakan, ya tadi tidak malah mundur ke belakang tapi melakukan percepatan. Gimana caranya bisa selesai sampai sana. Tapi mungkin yang ketiga, ngejawab pertanyaan yang tadi, gimana caranya nih biar kita nggak ngerasa ya udah gini aja lah hidupnya gitu, nggak usah ambi-ambi banget kan, sekarang suka gitu ya dibilangin kamu tuh terlalu ambi gitu. Kalau untuk aku gitu ya, aku selalu ngebayangin di setiap malam itu, bayangin deh dari sekian 5 miliar manusia yang ada di dunia, berapa ratus juta yang lagi menengadahkan tangan menuju satu cinta yang sama gitu, pengen dapet cintanya Allah. Kenapa aku jadi lebih spesial dibandingin yang lain gitu?
Pernah nggak sih berpikir bahwa amalan kita tuh seberapa jauh bisa ngejamin kita untuk masuk surga? Sedangkan ada sekian banyak ratusan juta orang yang juga ingin menuju ke sana. Gimana caranya bisa jadi spesial? Sebenarnya gitu. Gimana caranya bisa jadi hamba yang spesial di matanya Allah? Yang akhirnya tadi Allah ikhlaskan surga buat kita, Allah ridhokan surga gitu ya. Dan kalau udah nginget ke sana, yang namanya malas udah nggak ada lagi gitu. Kenapa akhirnya gitu ya, pas kalau misalnya aku pernah ditanya, Mbak Dewi pernah mager nggak sih? Aku sampai mikir, kapan ya gitu. Karena yang dipikirin di otak adalah apa yang bisa aku kerjain untuk waktunya tuh bisa maksimal. Kalaupun ada waktu luang, karena udah punya anak, yang aku kerjain pasti main sama anak. Itu udah pasti gitu. Dan kalau misalnya sekarang kenapa sih di sosial media udah nggak pernah nulis gitu misalnya? Karena ada prioritas yang coba dibagi. Dan ketika prioritasnya adalah ada waktu luangnya itu pasti dipakai untuk keluarga gitu. Untuk anak-anak. Jadi dibandingin mengerjakan yang lain, fokusnya di situ. Jadi kalau kita paham bahwa kita belum punya amalan yang cukup sebenarnya untuk ngebawa ke surga, nggak boleh ada kata selesai buat kita, nggak boleh ada kata ya udah gini aja gitu. Itu namanya kita nggak pernah meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi hamba yang spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, masya Allah, keren banget. Jadi emang hidup muslimah tuh ya harus tahu mana yang urgent, mana yang nggak urgent ya, bunda ya. Perannya itu. Betul, harus tahu prioritas. Prioritas. Nah, itu bunda kadang kedistraknya ini dengan ini tuh sangat sulit sekali. Apalagi ya dengan pekerjaan sebagai admin dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada satu kata-kata lagi bunda. Apaan lagi? Buat kita. Apa dong? Apa lagi? Ya Allah, ya Rabbu. Ini bunda, Masya Allah. Ah iya, ini kan kita lagi ada di lingkungan pesantren nih bunda. Motivasi untuk teman-teman yang menghafal, yang sedang bergulat dengan Qur'annya. Intinya satu, yang pertama jangan pernah kita menganggap diri kita tuh nggak bisa. Itu yang pertama. Karena kadang yang ngebuat diri kita nggak bisa karena kita udah ngasih setup batas, kita cuma bisa sekian gitu. Tapi ketika kita meluruskan niat kita lagi gitu ya, kemudian menyerahkan segala ikhtiar yang sudah kita lakukan, nanti biarin Allah aja gitu yang tentuin. Kan kita bisa menghafal 1, 2, 3, 10, 20 itu kan izinnya Allah gitu ya. Bukan karena izin kita, bukan karena kita bisa sekali lagi gitu ya. Tapi karena ada Allah yang mampukan kita. Kalau Allah bilang kita bisa dan kita ikhtiar menuju ke sana, Allah granted gitu, Allah kasih, kamu bisa gitu. Jadi yang pertama jangan pernah membatasi kemampuan diri kita. Yang kedua jangan pernah lelah gitu ya untuk senantiasa mendekatkan diri sama Allah. Karena namanya menghafal gitu ya, bagian pentingnya bukan hanya sekedar menghafal bacaan, tapi menjalankan amalannya, gitu kan? Kenapa di zamannya Rasulullah bukan langsung semuanya gitu ya, sekian banyak ayat langsung dihafalin? Enggak, karena ada konsekuensi dari setiap yang sudah dihafal, yang sudah dibaca. Tugas kita bukan hanya memaknai dan mendalami apa yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran sana, tapi bagaimana caranya kita juga bisa mengamalkan dan mengejawantahkan dalam keseharian diri kita. Dan itu butuh keistiqomahan sampai akhir hayat. Nggak bisa cuma bilang, aku udah lulus nih jadi hafiz, jadi hafizoh umur 30 tahun, umur 35 tahun. Nggak pernah, nggak bisa selesai di situ gitu kan. Tujuan kita adalah ngejaga sampai dengan akhir hayat kita, dan yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan hafalkan. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita harus menemukan hal spesial yang membuat Allah itu menspesialkan kita ya bunda. Dengan dengan memanfaatkan peran kita. Makasih bunda ya nasihatnya. Alhamdulillah. Ini udah azan teman-teman. Monggo kita siap sholat ya. Mau foto lagi? Alhamdulillah. Kasih ya.